Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Sahibul bait, datuk dan datin yang dimuliakan Allah. Begitu juga para ustaz, ya, sesepuh dan para ikhwah dan akhwat. Semoga semuanya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini pertemuan tidak disangka-sangka, ya. Tidak ada planning, ya. Saya pun dengan istri pun hanya ingin silaturahim. Dan kebetulan istri saya punya nenek kandung, tapi di Kinabalu. Namun daripada transit lama-lama, mending kita kemudian buat silaturahim. Ternyata saya dipaksa kesini, ya. Amadatnya. Tapi alhamdulillah ini silaturahim amalan ahli surga. Surga itu adalah manifestasi daripada rahmat Allah. Rahmat itu bahasa Arab artinya kasih sayang. Kasih sayang itu boleh juga disebut rahim. Maka silaturahim, silah menyambung kasih sayang. Kita bukan satu bapa, bukan pula senegara, ya. Banyak perlainan lah. Mungkin kalau orang-orang politik banyak lagi omongannya, ya, bicaranya, kita tidak ada urusan. Tapi alhamdulillah karena sama-sama cinta Allah, sama-sama cinta Rasulullah, sama-sama cinta ahli-ahli zikir, ahli-ahli tariqah, Qadiriyah kah, Naqsyabandiyah kah, atau tariqah-tariqah yang lain kah, maka benarlah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Yang hanya merasa bersaudara itu orang-orang yang di dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah. Maka apapun thariqah kita, jangan membuat kita kemudian bertengkar. Itulah petuah yang ada di dalam tanbih. Thariqah itu hanya jalan, yang penting sampai kepada Allah, ya. Usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dari makan siang, Datuk tadi nanya, ya, bertanya persoalan, apakah betul kita ini harus tahu sifat 20? Nah, apa jawabannya? Sifat 20 pelik, ya? Pelik kalau nggak tahu cara menjelaskannya. Ya. Mungkin pusing itu kalau bahasa kami apa ya, pening kepalanya. Si gurunya pening, apalagi muridnya. Itulah yang terjadi pada saya bertahun-tahun. Sampai bertemu seorang syekh, namanya Syekh Muhammad Hasan itu. Kami mengambil satu kitab dari beliau, namanya Ummul Barahim, mensyarah aqidah Al-Imam As-Sanusiyah As-Sughra, yang merupakan kitab mu'tamad dalam aqidah Ahlus Sunnah, yang dimanhajkan, yang dijelaskan manhajnya oleh Imamuna Abdul Hasan Al-Asy'ari, sehingga disebutlah sebagai kitab akidah ulama Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah. Nah, nanti saya jelaskan yang ringkasnya, ya. Itu ada yang peliknya, ya. Apa bahasa di sini yang susah itu, Pak? Pelik, rumit, sama ya. Ada yang rumitnya, ada yang mudahnya. Kalau yang mudahnya cukup menggunakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sebelumnya, walaupun tadi sudah tawassul, tapi kita baru bertawassul kepada ahli zikir. Kita belum bertawassul kepada imam ahli sunnah. Imam kita Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan juga imam kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Setahu saya semua mufti-mufti
di negeri ini semua mengikuti akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, kecuali satu negara bagian ya, yang tidak usah kita sebutlah. Ya, saya pun tidak tahu di sana mereka apa, karena kita belum berkenalan. Nah, ini diambil dari ayat surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, inilah dalil belajar sifat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah ya. Muhammad. Ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Nanti saya juga cerita kenapa 165. Itu udah rahasia. Ya, tidak sembarang angka itu. Ya. Ada rahasia kenapa dari Maulana Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Saya sudah pernah ziarah ke ayahnya di Sambas. Sudah pernah ke Sambas? Sana lah ya. Pontianak langsung ke Sambas, ada 2-3 jam kan? Annahu, bahwasannya ia, hu itu nama, kita sebut bahasa Arabnya dhamir, nama ketiga, nama ghaib, dia. Tapi dia dalam bahasa Arab itu berbeza dengan dia dalam bahasa Melayu. Kita sebut dia biasa, tapi ketika menyebut Allah dia, ini ada rahasia. Kita sebut kawan kita tidak datang sore ini, dia, berarti mata kita tidak lihat, telinga kita tidak dengar, maka disebut dia. Jika engkau hendak mengenal dia, buanglah pandang zahirmu, buanglah pendengaran zahirmu, buanglah fikirmu kepada materi, barulah engkau berhak menyebut dia huwa. Ya. Nah, ini disebut salah satu nama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nama sir. Ini nama sirnya Allah. Ini nama Allah itu banyak, ada Asmaul Husna, ada Asma Asrar, ada Asma Af'al, ada macam-macam nama. Asmaul Husna 99. Tapi apakah Allah terbatas dengan 99? Tidak. 99 ini riwayat ahli hadis. Ternyata ahli hadis yang lain meriwayatkan lebih daripada 99. Di dalam Al-Quran lebih lagi, banyak lagi. Nah, huwa. Jadi apa makna huwa? Tidak membayangkan Allah. Nah, dalam bahasa orang-orang di university, Allah itu transcendent, apa? Tidak boleh dibayangkan, ya, Maha Suci. Nah, inilah makna, salah satu maknanya Subhanallah. Subhanallah bukan berarti Allah perlu disucikan. Allah butuh disucikan, perlu disucikan? Allah tidak perlu disucikan. Yang perlu disucikan pikiran kita, hati kita yang perlu disucikan. Maka sebutan subhanallah arti lainnya adalah maha hebat Allah. Maha suci itu terjemahan di masa tahun 1600-an. Sekarang sudah 2022. Maka terjemah ini mesti direvisi, mesti diperbaharui, supaya generasi zaman ini mengerti apa makna subhanallah yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau saya mengatakan subhanallah, ya Allah engkau maha hebat, bukan maha suci yang terbayang nanti cuci pakaian, ya, bersih-bersih badan, bukan itu ya. Nah, maka huwa, maka setelah kita zikir keras, zikir jahar, ada namanya zikir sir. Ya, zikir sir itu hu Allah atau Allahu. Ini tergantung nih wakil talqinnya mengajarkan yang mana. Hu Allah. Kan ada yang mengajarkan Allahu. Dua-duanya boleh.
Ya, ini pecahan daripada surah Al-Ikhlas ayat pertama. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Nah, zikir ni disebut zikir khafi. Kenapa disebut khafi? Karena hanya kita yang mendengar, hanya diri kita yang mendengar. Adapun yang disebut jalan zikir, diambil dari pusar, dibawa ke bagian mana, itu disebut dengan garis khayali.